Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, sudah lama ya jarang kita live streaming monolog seperti ini. Sudah beberapa hari saya ada kegiatan di luar kota dan juga kemarin sempat jalan-jalan keluar. Jadi frekuensi memang berkurang, tapi mudah-mudahan tidak mengendorkan semangat sobat era sekalian untuk terus mengikuti channel ini ya. Karena ini ada berita yang menarik, yaitu tentang petinggi-petinggi PDIP yang mengenang Kuda Tuli ya. Kuda Tuli itu peristiwa 27 Juli penyerangan kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro oleh penguasa Orde Baru, Sokol begitu. Dan tentu itu penyerangan yang unjustified. Jadi saya tidak terlalu senang juga dengan mereka-mereka yang karena hari ini berbeda haluan, tapi tiba-tiba kemudian membenarkan kejadian masa lalu yang zalim ya. Jadi kezaliman rezim manapun harus kita garis bawahi. Jadi kalau kita misalnya menganggap tidak sesuai dengan kepemimpinan PDIP hari ini, bukan berarti apa yang dilakukan pemerintah Orde Baru terhadap PDI pada waktu 27 Juli 1996 itu bisa dibenarkan. Sampai sekarang beberapa korban itu tidak ditemukan, seperti Wiji Tukul misalnya dan juga Dedi Hamdun ya, suami dari Eva Arnas. Kita tidak tahu kemana mereka, tapi yang jelas kalau kita bicara tentang 27 Juli ya kita tidak bisa membenarkannya. Nah cuma kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang ini, saya jadi ngakak. Judulnya ngakak. Kenapa? Para petinggi PDIP tiba-tiba berkampanye jangan pilih presiden atau pemimpin yang berdarah. Siapa pemimpin yang berdarah itu dari 3 calon yang sekarang ini maju? Ya pastilah kita tahu semua kan 3 calon itu Anies, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Pada tahun 95 Anies saya kira masih di UGM atau sudah di Amerika. Ganjar Pranowo nggak jelas di mana. Yang sudah jelas adalah Prabowo Subianto ya sebagai bagian dari Orde Baru. Bahkan kekuatan inti Orde Baru sebagai tidak hanya putra dari begawan ekonomi di era Orde Baru, tetapi juga sebagai menantu orang paling kuat di era Orde Baru, yaitu Pak Harto. Jadi kalau misalnya ada ungkapan seperti itu, mudah sekali kita mengarah kepada siapa. Cuma yang bikin kita ngakak lah, orang petugas partainya saja bermesraan, bahkan merekrut yang bersangkutan sebagai salah satu anggota kabinet, dan sekarang dalam tanda kutip terancam untuk dinominasikan atau dijagokan atau di-endorse oleh penguasa rezim saat ini. Ini kan merupakan paradoks. Jadi kita bingung jadinya ya, petingginya ribut jangan pilih pemimpin yang berlumur darah, tetapi petugas partainya justru bermesraan dengan pemimpin yang dianggap berlumur darah tersebut. Oke, coba kita bacakan apa yang diberitakan oleh CNN Indonesia ini ya. Kenang Kuda Tuli ya. Jadi Kuda Tuli itu kejadian tanggal 27 Juli ya. Kemudian PDIP ingatkan jangan pilih pemimpin berlumur darah. Luar biasa. Jakarta, CNN Indonesia, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyebut peristiwa kerusuhan 27 Juli ya, Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli 1996 yang dikenal dengan Kuda Tuli merupakan tonggak sejarah bagi PDIP. Hari ini ya 27 Juli dia bercerita peristiwa penyerangan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat saat itu tak bisa dilepaskan dari pemerintah rezim Orde Baru ya, exactly ya. Hasto menyebut peristiwa itu harus menjadi pembelajaran bagi PDIP bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara-cara otoriter. Nah dia ngerti. Kenapa petugas partainya ada kecenderungan OTG. Jadi bukan gejala otoriter tanpa gejala OTG ya. Dia pun mengatakan orang yang berlumur darah tak boleh memimpin. Oke.
Yang namanya pemimpin itu tidak bisa hadir tanpa langkah yang membangun peradaban. Pemimpin tidak bisa hadir ketika tangannya berlumur darah. Pemimpin tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan oleh nilai-nilai kemanusiaan yang membutakan hati nuraninya, kata Hasto. Oke. Hal serupa secara gamblang disampaikan politikus PDIP Ripka Ciptaning. Ripka awalnya berkelakar menawari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia AII Usman Hamid untuk menjadi caleg dari PDIP. Mudah-mudahan tidak tergiur Usman Hamid ya. Dia menyebut nama sejarawan Boni Triana yang akan maju jadi caleg di Dapil 1 Banten. Menurut Ripka, tak masalah jika Usman ingin menjadi caleg dari PDIP. Dia pun berseloroh asal jangan pilih calon presiden yang berlumur darah. Bung Boni sudah caleg, besok-besok Bung Usman. Yang penting kita jangan pilih presiden yang berlumuran darah, kata dia. Ripka mengingatkan pengusutan kasus Kuda Tuli belum selesai. Dia berkata jangan sampai sosok yang terlibat pelaku penculikan aktivis disebut sebagai tokoh nasionalis. Persoalannya belum selesai melawan si penculik itu. Si penculik menghilangkan, sekarang dibilang tokoh nasionalis. Dari mana itu nasionalis, ujarnya. Peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 ditandai dengan penyerbuan kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro. Saat itu kantor DPP PDIP yang dikendalikan pendukung Megawati sebagai ketua umum berdasarkan hasil Kongres Surabaya 1993 diserbu oleh kelompok pendukung Suryadi, ketua umum berdasarkan hasil Kongres Medan 1996. Suryadi saat itu digunakan pemerintah Orde Baru untuk mendongkel Megawati. Berdasarkan catatan awal Amnesty Internasional, sebanyak 206 hingga 241 orang ditangkap aparat keamanan setelah peristiwa Kuda Tuli. Lalu sedikitnya 90 orang luka-luka dan antara 5 dan 7 orang dilaporkan meninggal. Ya, kalau kita bicara yang namanya peristiwa kezaliman, ya tetap kezaliman apapun motifnya ya. Kita tidak boleh balikkan sejarah itu ya. Yang jelas 27 Juli itu memang peristiwa kezaliman pemerintah Orde Baru terhadap PDI. Kita harus akui itu, jangan sampai karena kita berbeda aspirasi politik kita tidak mengakui itu. Tapi sekali lagi saya katakan yang bikin ngakak adalah ribut soal pemimpin berlumur darah, penculik dan lain sebagainya. Tapi sang petugas partai yang dianggap sebagai petugas partai malah bermesraan terus-menerus dan bahkan merekrutnya ke dalam pemerintahan. Jadi how come? Jadi seperti dagelan ya. Di satu sisi menyampaikan statement A, tapi di sisi lain fenomenanya tidak sesuai dengan statement A tersebut ya. Atau karena ini nggak ada direction ya. Jadi kepala yang atasannya beda, bawahannya beda dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita minta, justru konsistensi. Nah, orang yang tidak berlumur darah malah nomor 1 dimusuhi. Kan aneh bin ajaib ya kan, yang tidak ada masalah, yang tidak berlumur darah ya kan, yang tidak dianggap pernah menculik ya, yang track recordnya jelas, bersih, tidak ada masalah apa-apa kecuali fitnah-fitnah sana yang nggak jelas ya kan. Tiba-tiba malah yang dimusuhi nomor 1. Jadi musuh nomor 1, the common enemy. Bahkan rankingnya nomor 1, kan aneh itu kan, aneh bin ajaib. Jadi ya itulah politik ya, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, hitam dan putih digabung jadi abu-abu ya, nggak jelas directionnya. Karena itu kita harus berpegangan pada nilai-nilai etika dan moral seharusnya. Jadi kalau nilai-nilai etika publik etikabilitasnya itu jelas, maka ya kita ada ukuran-ukurannya. Seperti misalnya tadi kita menolak pemimpin yang otoriter. Ya, kita tolak otoritarian Orde Lama, kita tolak pula otoritarian Orde Baru dan otoritarian rezim saat ini. Jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwa oh enggak ada. Itu sama dengan siapa ya? Mantan dosen UKSW itu saya lupa, yang sekarang di Australia. Heran dia bicara mengenai dulu katanya pada era Orde Baru dan Orde Lama. Orde Baru dia bilang ada pembubaran ormas, pembubaran partai dan lain sebagainya, dan kita menganggap waktu itu undisputable bahwa itu adalah otoriter. Tapi ketika pemerintah hari ini membubarkan FPI misalnya, membubarkan HTI,
Orang tanya otoriternya di mana? Allahu Akbar ya. Jadi betapa kita punya preferensi yang beda-beda. Jadi kalau yang dibubarkan itu katakanlah apa ya, FPI nggak apa-apa, tapi yang lain nggak boleh. Padahal kita harus paham bahwa sesuatu itu harus melalui due process of law atau melalui sebuah keputusan tingkat tinggi, keputusan rakyat. PKI misalnya. PKI wajar partainya dibubarkan karena terlibat pada pemberontakan yang jelas-jelas dan nyata. Yang kedua, itu merupakan keputusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan lembaga tertinggi pada waktu itu. Kalau ini kan cukup dengan SKB, surat keputusan bersama ya. Jadi demokrasi dirusak dengan sekedar SKB. Jadi kita harus bedakan. Karena itu dalam prinsip hak asasi manusia, sobat era sekalian, bahwa yang namanya pembatasan HAM, hak asasi manusia, itu hanya boleh dalam tingkat undang-undang. Kalau TAP MPR ya boleh karena ketetapan MPR di atas undang-undang. Tetapi dengan SKB ya nggak boleh harusnya ya. Harus ada due process of law. Jadi pembatasan HAM itu hanya dengan levelnya undang-undang atau dengan putusan pengadilan due process of law. Jangan kemudian dengan putusan administratif. Bayangkan hal-hal yang sifatnya HAM substantif tiba-tiba dibelokkan kepada hal yang sifatnya administratif. Nah ini yang menurut saya menjadi tidak benar ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Kita belum bahas Anies-Anisan lagi. biasanya paling disukai Sobat RH sekalian kalau bicara soal Anies Baswedan ya. Tapi kita harus bicarakan hal-hal yang penting ini juga ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. PDIP nggak ngaca diri. Baju merah tuh cipratan darah umat beragama dan darah korban komunis PKI. Apa maksudnya nggak jelas nih. Lain di mulut, lain dengan kenyataan sekarang, ketawa aja. Budiman aja lupa sama teman seperjuangannya dulu. Maksudnya Budiman Sujatmiko ya. Kemudian bubarkan PDIP, ya nggak bisa juga begitu. Tiba-tiba kita bicara bubarkan ya. Kemudian kita tunggu alam kubur mau ngomong apa dia aja. Alam kubur itu yang biasanya yang sering tadi ya. Kemudian efek Pak Anies lawan jadi ajor, maksudnya apa nih? Amburadul. Apa lagi nih? Jangan lupa untuk rakyat Indonesia yang pegang kekuasaan di negara ini adalah rakyat. Kemudian Lucky Tremonti, istirahat Bung Erhan, nafasnya udah kedengaran berat. Enggak juga ya. Enggak juga. Jadi Bung Lucky, saya tidak sedang sakit, tidak sedang berat napasnya ya. Kebetulan saja minum sesuatu yang agak kecut. jadi enggak. Oh, dan juga ini pengaruh apa? Mungkin pengaruh mikrofon ya. Karena mikrofon ini menyerap suara-suara. Jadi kelihatannya peka sekali dia dengan napas dan lain sebagainya ya. Kemudian menolak lupa apa yang telah dilakukan rezim ini. Oh, muka Bung Refli Pucat pasti kecapean, enggak juga ya. Mungkin kebetulan setelan videonya kurang mencerahkan nih, jangan-jangan ini lampunya kok tidak dibikin terang ya. Sepertinya begitu. Kadang-kadang itu pengaruh pencahayaan juga ya, sobat era sekalian ya. Kemudian nggak seru nih, nggak ada kecebongnya. Kemudian BRH sudah bikin polling. Apakah Anda yakin Hasto terlibat korupsi BTS? I don't know exactly. Kalau begitu-begitu saya nggak bisa kasih polling dong. Karena yang begini ini jangan kita pollingkan ya. Masa terlibat korupsi atau tidak itu dipollingkan. Harun Masiku mulai diburu. Kecuali kalau misalnya apakah Anda yakin Harun Masiku diburu, itu baru bisa dipollingkan.
Dukung Pak Timbul bentuk perlawanan Owi pada Mega. Oke. Ya, sahabat sekalian, itu ya yang kita bisa bahas ya. Nanti kita perbaikin tuh tata cahayanya ya, biar tidak terlihat gelap ini. Ini agak gelap nih karena cahayanya tidak seperti biasanya ya. Harusnya cahayanya lebih baik gitu. Oke, itu saja sobat era sekalian. Dan saya akan membahas satu video yang menarik juga. Tapi nanti kita lihat ya. Salah satunya adalah video dari Sandiaga Uno yang mengatakan apa yang harus diubah. Bro Sandi, saya berteman dengan Sandiaga Uno ya. Tapi kalau dia bertanya apa yang harus diubah, saya ngakak ya. Banyak sekali yang harus diubah di Republik ini. Salah satunya adalah Indonesia belum menjadi negara sejahtera, itu saja. Ya, manusia Indonesia itu masih khawatir bagaimana masa depan hari esoknya. Negara yang baik, negara yang sejahtera itu negara yang membuat rakyatnya tidak khawatir bisa makan atau tidak besok. Nah, negara ini terlalu kaya sesungguhnya untuk bisa untuk menjamin makan semua rakyat Indonesia, tapi tidak terjadi. Kenapa? Ya karena tadi ketimpangan dan ketidakadilan. Nah, jangan-jangan itu juga yang diciptakan oleh Bro Sandi dan kawan-kawan sebagai pengusaha, ya kan? Menikmati hasil-hasil tambang di Indonesia yang harusnya milik rakyat, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi kita bisa dekat, berteman, tetapi kita harus kritis terhadap hal-hal seperti ini. Masa tanya apa yang harus diubah di negara ini? Banyak yang harus diubah ya. Selama negeri ini penuh dengan koruptor, selama negeri ini masih tidak sejahtera, selama mayoritas masyarakat termasuk saya itu bingung esok itu bisa makan atau tidak, atau apakah nanti rezekinya akan ditutup oleh penguasa yang mulai otoriter, maka disitulah masalah kita sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.